Udara dipenuhi bau darah. Begitu Zheng Mingyue masuk, dia merasakan bau darah membuat perutnya bergejolak. Wow, dia benar-benar muntah. Bos Zheng, apa yang terjadi? Meng Yulin melihat Zheng Mingyue muntah. Dia mengambil tisu dan menyeka sendiri sudut mulut Zheng Mingyue. Apakah kamu mencium bau darah? Kaki Zheng Mingyue lemah dan dia hampir dipukuli oleh dua agen yang memegangnya. Dia menjadi pucat. Direktur Meng, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Kabinet Pemerintah. Ketika dia mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri, saya mensponsori dia. Saya juga menghadiri resepsi kampanyenya. Zheng Mingyue mencobanya terbaik untuk membuktikan dia mempunyai koneksi di pusat. Meng Yulin tersenyum dan berkata, Bos Zheng, jangan takut. Kami sebenarnya tidak melihat darah di sini. Tapi orang yang masuk selalu mengatakan mereka mencium bau darah. Faktanya, alam bawah sadar orang sedang bekerja. Ayo pergi, kita akan segera sampai. Di ruangan tertutup berdinding lembut, Diplodocus meringkuk di pojok. Suaranya serak. Saat pintu dibuka, Liang Long langsung berdiri, matanya berkedip kegirangan, apakah kamu akan melepaskanku? Zheng Mingyue dibawa masuk. Bos Zheng, apakah Anda kenal orang ini? Meng Yulin bertanya. Zheng Mingyue didukung, matanya menatap Liang Long, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, saya tidak tahu. Kamu kentut. Ketika Liang Long mendengar kata-kata Zheng Mingyue, dia segera berteriak, kamu tidak tahu. Saya, Zheng, Anda lupa bahwa Anda membayar 10 juta untuk meminta saya menghancurkan Chen Yang. Meng Yulin tersenyum, Bos Zheng, saya ingin tahu dendam apa yang ada antara Anda dan Chen Yang. Dia mengubah anakku menjadi vegetatif. Ketika Zheng Mingyue menyebut Chen Yang, dia mengertakkan gigi dan berkata, tetapi saya hanya meminta Diplodocus untuk melumpuhkan Chen Yang, dan saya tidak mengatakan saya ingin membunuhnya. Dan Chen Yang juga baik-baik saja. Diplodocus tidak melakukan apapun sama sekali. Bagus sekali. Meng Yulin tertawa. Ledakan. Tiba-tiba, Meng Yulin meraih pakaian Zheng Mingyue dan membenturkan kepala Zheng Mingyue ke kusen pintu. Meski terdapat soft cover pada dinding ruangan ini, namun kusen pintunya terbuat dari besi. Otak Zheng Mingyue runtuh saat itu. Begitu Meng Yulin melepaskannya, tubuh Zheng Mingyue jatuh ke tanah. Sayang sekali Zheng Mingyue bunuh diri karena takut akan kejahatan. Meng Yulin memandang Liang Long, kamu juga tidak ingin bunuh diri, kan? Liang Long tercengang. Meskipun dia dianggap sebagai karakter yang kejam dalam geng, dia belum pernah melihat orang yang kejam seperti Meng Yulin, yang secara langsung membunuh orang besar seperti Zheng Mingyue di depannya. Aku tidak akan bunuh diri, kata Diplodocus. Bagus sekali. Meng Yulin tersenyum. Meng Yulin menyalahkan segalanya pada Zheng Mingyue. Zheng Mingyue mengirim Liang Long dan anak buahnya untuk menyerang Chen Yang karena dendam pribadi. Kebetulan Chen Yang dan Gu Bingqi sedang bersama, menyebabkan Gu Bingqi diserang. Zheng Mingyue bunuh diri karena takut akan kejahatan, dan Departemen Intelijen sedang menyelidiki kasus mata-mata dan juga terkait dengan Zheng Mingyue, dan untuk sementara membekukan aset keluarga Zheng. Meng Yulin akhirnya memberikannya Gu Zhenhong mengaku bahwa dia meninggalkan kota Zonghai hari itu atas nama penyelidikan kasus mata-mata keluarga Zheng. Semalam, keluarga Zheng mengalami kemunduran. Hasil ini diharapkan oleh semua orang, dan Zheng Mingyue sebenarnya adalah kambing hitamnya. Di pintu masuk kantor penjualan rumah Sun Xin, sebuah taksi berhenti dan Chen Yang serta keluarganya turun dari mobil. Chen Aiguo dan istrinya bersikeras untuk tidak tinggal di Repulse Bay karena terlalu mewah dan mereka tidak terbiasa tinggal di sana. Faktanya, yang terpenting adalah jaraknya terlalu jauh dari rumah Chen Yang. Chen Aiguo dan istrinya sudah terbiasa tinggal di kota tua, dan mereka tidak ingin berada terlalu jauh dari sini. Chen Yang tidak bisa membiarkan orang tuanya tinggal di rumah tua, meskipun mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, mereka harus memikirkan Chen Wanwan. Ketika Chen Yang menyebut Chen Wanwan, Chen Aiguo dan istrinya setuju untuk pindah ke lingkungan yang lebih baik, tetapi lokasinya tetap tidak terlalu jauh dari rumah tua tempat mereka tinggal. Chen Yang meminta Tang Sueyun untuk membantu mencari tahu di mana rumah-rumah itu berkualitas baik dan di mana sebaiknya Anda pindah dengan membawa tas Anda. Tang Sueyun merekomendasikan rumah sinar matahari. Sun Xin Home tidak jauh dari komunitas Chen Yang Jia, merupakan hunian campuran antara gedung-gedung tinggi dan villa, dengan fasilitas pendukung yang lengkap di dekatnya. Tahap pertama sudah terjual habis dan tahap kedua sedang dijual.
Sun Sin Homes telah berperabotan lengkap dan siap untuk ditempati. Begitu Chen Yang dan yang lainnya masuk ke kantor penjualan, seorang wanita penjual mendatangi mereka dengan senyuman di wajahnya. Apakah Anda di sini untuk membeli rumah? Iya, kata Chen Yang. Nama saya Deng Xin, dan saya adalah wiraniaga di sini. Wanita penjual itu berinisiatif untuk memperkenalkan, biar saya tunjukkan denah lantainya. Oke, Deng Xin membawakan denah lantai, dan Liu Yueru melihat denah lantai bertanda harga satuan 23.000 yuan, dan unit terkecil 70 meter persegi. Saat itu dia berkata kepada Chen Yang, "Nak, bangunan ini terlalu mahal. Jangan lihat di sini." Liu Yueru dan istrinya hanya memiliki sekitar 900.000 yuan yang awalnya diberikan Chen Yang. Harga apartemen terkecil di sini hampir 1,5 juta yuan, yang tidak mampu mereka beli. Liu Yueru dan Chen Aiguo berdiskusi bahwa awalnya mereka ingin membeli rumah untuk pernikahan Chen Yang, namun kini Chen Yang sudah memiliki rumah. Jika memang ingin pindah rumah, mereka tinggal membeli rumah bekas yang murah. Harganya tidak boleh terlalu tinggi. Bu, kamu tidak perlu khawatir. Chen Yang menghibur Liu Yueru sambil tersenyum, kamu hanya perlu melihat tata letak rumahnya. Menurutku villa-villa di sini juga bagus, ada halaman mandiri. Bukankah ayahku selalu mengatakan bahwa dia ingin mempunyai kebun sayur? Kamu bisa menanam sayuran di villa itu. Ketika Deng Xin mendengar bahwa Chen Yang berkata dia ingin membeli villa, matanya menyala dan wajahnya penuh senyuman. Dia segera setuju, ya, villa kami di sini sangat bagus. Dijual, semua orang optimis dengan halaman kecil di sini, tetapi pria ini memiliki visi yang bagus. Deng Xin. Tiba-tiba, suara Liu Haohai terdengar. Kemudian dia melihat Liu Haohai berjalan sambil menggendong pacarnya Fang Kexin. Deng Xin dan Liu Haohai adalah teman sekelas SMP. Apakah dia sepupu miskin yang kamu ceritakan padaku? Deng Xin bertanya sambil menunjuk ke arah Chen Yang. Iya, Liu Haohai berkata, sepupu saya tidak memiliki keahlian lain. Dia membual sebagai yang terbaik. Dia menipu seluruh keluarga kami dan bahkan membeli sebuah villa. Bisakah dia membeli kamar mandi di sini? Kebencian Liu Haohai terhadap Chen yang begitu besar. Sebelumnya, Liu Haohai sangat malu hingga putus dengan Fang Kexin. Setelah mengetahui bahwa Chen Yang, menantu keluarga Tang, adalah palsu, Liu Haohai sangat bahagia hingga dia tidak sabar untuk berlari ke arah Chen Yang dan menertawakan Chen Yang. Liu Haohai tidak menyangka ketika dia dan Fang Kexin datang mengunjungi rumah itu, mereka akan bertemu dengan keluarga Chen Yang. Setelah Liu Haohai mengatakan ini, senyum di wajah Deng Xin menghilang saat itu. Dia mengira dia telah menemukan pelanggan besar dan bisa menghasilkan banyak uang, tetapi siapa sangka dia akan bertemu dengan orang miskin. Deng Xin sangat marah sehingga dia mengeluh tidak puas. Berkata, Anda tidak punya uang untuk melihat rumah manapun. Itu hanya membuang-buang waktu saya. Saya berencana membeli rumah sebagai ruang pernikahan. Luasnya harus cukup besar, minimal 80 meter persegi. Kalau terlalu kecil, kita tidak akan bisa hidup nyaman. Liu Haohai sengaja pamer di depan Chen Yang. Ayo pergi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dengan senyum cerah di wajahnya, Deng Xin meminta Liu Haohai dan Fang Kexin untuk duduk di kursi di sebelahnya, dan secara pribadi memberi Liu Haohai teh harum yang baru diseduh. Chen Aiguo dan Liu Yueru duduk di sebelah Chen Yang. Liu Haohai sepertinya tidak melihat mereka dan tidak maju untuk menyapa. Chen Wanwan tidak pernah terbiasa dengan kerabat di keluarga neneknya. Ketika dia ingin memarahi Liu Haohai karena bersikap kasar, Chen Yang menarik tangannya dan berkata, Wanwan, jangan perhatikan dia. Saudaraku, kenapa bisa? Apakah kamu tidak tersinggung? Chen Wanwan dia berkata dengan marah, kamu dulu membantu keluarga nenekku menemui dokter, tetapi mereka tidak berterima kasih. Begitu mereka mendengar bahwa kamu bukan menantu keluarga Tang, aku berbalik punggungku. Aku tidak tahan dengan keangkuhan keluarga nenekku. Jangan lupa bahwa kita di sini untuk membeli rumah, bukan untuk marah. Chen Yang mengingatkan. Chen Wanwan menjadi semakin marah saat mendengar ini. Liu Haohai sengaja berbicara dengan keras tadi agar semua orang di kantor penjualan tahu bahwa keluarga Chen Yang tidak punya uang. Sekarang tidak ada satupun penjual yang datang untuk menerima Chen Yang, meninggalkan seluruh keluarga Chen Yang di sini. Seorang gadis berusia 20-an baru saja selesai menjawab telepon dan berjalan ke ruang depan. Namanya Tian Xiao Tang, dia baru 3 hari berada di kantor penjualan dan belum menjual rumah.
Dia datang ke kota Zonghai dari gunung terpencil untuk bekerja. Meskipun Tian Xiaotang terlihat sangat cantik, karena dia baru saja tiba di kota besar, Tian Xiaotang adalah gadis desa yang utuh, pedesaan. Oleh karena itu, karena diisolasi di kantor penjualan, para penjual ini enggan berbicara dengan Tian Xiaotang, karena takut dianggap tidak enak karena berteman dengan gadis desa. Meskipun Tian Xiaotang berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengan orang-orang ini, para penjual wanita ini menjaga jarak dari Tian Xiaotang. Begitu Tian Xiaotang muncul, mata Deng Xin berputar. Dia paling tidak menyukai Tian Xiaotang. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menggoda Tian Xiaotang, Deng Xin pasti tidak akan melewatkannya. Dia sengaja datang ke Tian Xiaotang, "Xiaotang, bagaimana kabarmu dengan bisnis ini?" "Saudari Xin, saya sudah akrab dengan bisnis ini." Senyuman murni muncul di wajah lembut Tian Xiaotang, "Terima kasih, atas perhatian Sister Xin." Deng Xin menunjuk ke arah Chen Yang, "Mereka di sini untuk membeli rumah. Saya seharusnya menerimanya, tetapi teman-teman lama saya juga datang kepada saya untuk membeli rumah. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Xiaotang, pergilah dan menerimanya. Ayo, kamu harus bekerja keras." Mata Tian Xiaotang berkilat gembira, "Saudari Xin, terima kasih. Berhenti berterima kasih padaku, silakan," kata Deng Xin. Tian Xiaotang berjalan langsung ke arah Chen Yang, "Nama saya Tian Xiaotang. Saya penjual di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Chen Yang baru saja melihat Deng Xin berbicara dengan Tian Xiaotang. Dia sudah menebak niat Deng Xin dan tersenyum pada Tian Xiaotang. "Kalau begitu tolong perkenalkan real estate kepada kami." "Baik." Tian Xiaotang tersanjung. Ini adalah klien pertamanya. Tian Xiaotang menarik napas dalam-dalam dan memperkenalkan real estate, "Kami memiliki Sun Xin Home tahap I. Apartemen besar tahap kedua telah terjual keluar, dan tahap pertama." Chen yang menyela Tian Xiaotang, "Bukankah ini tahap kedua yang kamu jual sekarang? Bukankah tahap pertama sudah terjual habis?" "Ah, saya mengatakan sesuatu yang salah, maafkan aku, maafkan aku." Tian Xiaotang berdiri dengan panik dan segera membungkuk dan meminta maaf kepada Chen Yang dan yang lainnya. Liu Yueru tidak bisa melihat Tian Xiaotang seperti ini. "Nak, jangan panik, duduk dan bicara pelan-pelan." Tian Xiaotang terlalu gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menerima pelanggan, jadi dia agak gugup. Deng Xin duduk di sebelah Liu Haohai dan memandang Tian Xiaotang. Melihat rasa malu Tian Xiaotang, Deng Xin menunjukkan senyuman sinis. "Teman sekelas lama, sepupumu berkulit sangat tebal. Kamu masih seperti ini, dan kamu masih tidak bisa pergi." Deng Xin berkata, "Aku khawatir hanya gadis desa seperti Tian Xiaotang yang akan tertipu." "Deng Xin, ayo kita pergi periksa rumahnya," kata Liu Haohai. Ketika Deng Xin dan Liu Haohai kembali dari melihat ruang model, mereka melihat Tian Xiaotang masih memperkenalkan rumah itu kepada Chen Yang dan yang lainnya. Tian Xiaotang tidak lagi gugup seperti sebelumnya, dan bahkan tersenyum. Gadis desa itu bodoh. Deng Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, dan dia menatap Liu Haohai lagi, "Teman sekelas lama, apakah kamu puas dengan rumah itu? Saya harus kembali dan memikirkan hal ini." Liu Haohai berkata, "Harga rumah ini hampir 2 yuan. 1 juta, saya harus bertanya tentang pinjaman, harap tunggu telepon saya." "Oke." Deng Xin setuju dengan senyum di wajahnya. Namun Deng Xin juga tahu bahwa jika tidak bisa segera diputuskan, mungkin pada akhirnya tidak akan ada kabar. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Pada saat ini, Tian Xiaotang tiba-tiba mendengar suara terkejut, "Villa mana yang ingin kamu beli?" Dalam sekejap, semua orang yang hadir menoleh. Ada villa di Sun Xin Home Community dengan harga minimal 10 jutaan. Tidak banyak. "Iya," Chen yang berkata, "saya ingin membeli sebuah villa. Tolong bawa saya ke lokasi untuk melihatnya." "Oke, saya akan pergi mencari manajer kami sekarang. Tunggu saya." Tian Xiaotang sangat bersemangat bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. "Ada apa? Cepat bangun dan lari ke manajer." Deng Xin, Liu Haohai dan yang lainnya semuanya menyaksikan lelucon Tian Xiaotang. Segera, manajer wanita dari kantor penjualan didekati oleh Tian Xiaotang. "Tuan, apakah Anda ingin membeli villa?" tanya manajer wanita itu. "Iya, kalau begitu aku akan mengajakmu melihatnya." Begitu manajer wanita itu selesai berbicara, Deng Xin sudah berjalan mendekat dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga manajer wanita itu. Manajer wanita itu memandang ke arah Chen yang lagi, masih tersenyum.
Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, jumlah villa kami sedikit. Jika Anda ingin melihat villa, Anda perlu membayar biaya menonton sebesar 10.000 yuan. Uang ini akan dikembalikan setelah Anda membeli villa tersebut. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Mulai kapan perusahaan Anda perlu membayar biaya kamar untuk melihat villa di sini?" Tiba-tiba, suara Tang Sueyun terdengar, dan dia melihat Tang Sueyun mengenakan kacamata hitam berjalan menuju Chen Yang. Di kantor penjualan, saat Tang Sueyun muncul mengenakan kacamata hitam, mata semua orang tertuju pada Tang Sueyun. Tang Sueyun adalah seorang sosialita terkenal. Lahir dari keluarga kaya, dia berbakat dan cantik. Tang Sueyun melepas kacamata hitamnya dan berjalan langsung ke manajer wanita, "Apa villa di Sunsin Homesmu sangat langka? Hingga kamu harus menarik biaya kamar untuk melihat villanya." "Suamiku, mari kita lihat satu lagi, villa di Sunsin ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak membelinya." Manajer wanita itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka Tang Sueyun akan muncul. Terutama, suami, Tang Sueyun yang baru saja memahami dengan jelas hubungan antara dia dan Chen Yang. "Tuan Tang, Anda salah paham." Manajer wanita itu berkata dengan cepat sambil tersenyum, "Ini bukan maksud saya. Itu, Deng Xin berkata bahwa suami Anda di sini bukan untuk membeli villa, tetapi untuk membuat masalah. Aku akan mengurus kesalahpahaman ini terjadi karena aku mempercayai kata-katanya." Deng Xin tidak menyangka Tang Sueyun akan muncul. Liu Haohai berkata bahwa Chen yang sedang membual dan bukan menantu keluarga Tang. Kebencian di hatinya. Deng Xin menatap tajam ke arah Liu Haohai di sebelahnya. Jika dia tidak berada di kantor penjualan, Deng Xin akan mengutuk. Chen yang mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Tang Sueyun, hal ini membuat semua orang yang hadir tahu bahwa dia dan Tang Sueyun adalah suami istri. "Siapa namamu?" Chen yang bertanya pada manajer wanita. "Nama keluarga saya adalah Su Feng, saya manajer di sini." Su Feng berkata dengan cepat, "Ada kesalahpahaman sekarang. Saya secara resmi meminta maaf kepada Anda dan meminta pengampunan Anda. Saya tidak menyalahkan Anda, untuk ini, kamu tidak tahu apa-apa." Chen yang berkata dengan tenang, "Saya datang kepada Anda untuk membeli villa, tetapi penjual wanita di kantor penjualan Anda tidak mau menerima saya. Namun, bagaimanapun juga, saya bisa mengerti, di mata mereka, saya tidak layak membeli villa." "Tidak, kamu salah paham." Deng Xin khawatir. Awalnya, klien ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi karena dia mempercayai kata-kata Liu Haohai maka segalanya berubah menjadi seperti ini. Sekarang dia ingin membuktikan bahwa Chen Yang adalah calon kliennya. Tetapi sebelum Deng Xin selesai berbicara, Chen Yang sudah menyela, "Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda hanya ingin menipu pendatang baru bernama Tian Xiaotang ini. Pantas saja Anda dan dia sangat manis. Sepupu saya Liu Haohai adalah teman sekelas. Burung-burung berbulu berkumpul bersama dan orang-orang berasal dari kelompok yang berbeda. Orang seperti apa yang memiliki teman yang sama? Lupakan saja, saya tidak ingin banyak bicara. Manajer Su, konsultan saya adalah penjual ini. Yuan Tian Xiaotang, saya sangat puas dengan perkenalan yang baru saja dia berikan kepada saya. Oleh karena itu, saya ingin membeli villa Anda. Bolehkah saya melihat villa itu secara gratis sekarang?" Chen yang secara khusus menekankan kata, gratis, dan Su Feng tersipu. Dia buru-buru berkata, "Ini semua kelalaian tugas saya. Kami tidak memungut biaya kamar di sini. Ini, gratis. Silakan ikut dengan saya." Chen yang dan yang lainnya pergi melihat villa. Deng Xin memarahi Liu Haohai. Harga minimal sebuah villa adalah puluhan juta, jika dia bisa menjual villa, dia bisa mendapat komisi minimal ratusan ribu. Melihat uang ratusan ribu lolos dari hadapannya, Deng Xin berniat membunuh Liu Haohai. Liu Haohai keluar dari kantor penjualan dengan putus asa. Fang Kexin juga merasa Liu Haohai malu, jadi dia bertengkar dengan Liu Haohai dan pergi. Liu Haohai memanggil ayahnya, "Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa Chen yang bukan menantu keluarga Tang, tetapi orang miskin? Mengapa Tang Sueyun memanggil suami Chen Yang dan membeli sebuah villa di Sunsin Home?" Liu Houyuan mencarinya di jalan. Di sebuah toko pijat, berbaring di tempat tidur pijat, seorang wanita menawan berusia 30-an hendak memijatnya ketika dia menerima telepon dari Liu Haohai. "Apa katamu?" Liu Houyuan tiba-tiba duduk, mengagetkan wanita yang masih menawan itu. Liu Houyuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Keluar."
Wanita itu diusir. Liu Haohai berkata, Chen yang ingin membeli sebuah villa di Sun Xin Home, kamu mendengar dari siapa? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Liu Haohai berkata dengan marah, bukankah kamu dan nenek mengatakan itu? Sepupu dan Tang Sueyun belum menikah. Tang Sueyun secara pribadi menelepon suami Chen Yang, dan dia ingin membantu Chen Yang membeli villa. Membeli villa, benarkah? Liu Houyuan berkata dengan cepat, saya akan pergi sekarang, kamu ikuti mereka. Su Feng membawa keluarga Chen Yang ke sana di depan sebuah villa dengan halaman. Ini adalah villa terbaik yang kami miliki untuk dijual saat ini, dengan landasan yang bagus dan halaman yang mandiri. Su Feng memperkenalkan, villa ini memiliki 3 lantai. Setiap lantai memiliki teras besar dengan banyak cahaya. Chen Wanwan memegang lengan Chen Yang dan dengan senang hati mengajak Chen Yang untuk menonton di dalam villa. Saudaraku, villa ini indah, tapi pasti mahal, kata Chen Wanwan. Villa ini 20 juta. Tian Xiaotang berkata, harga ini adalah harga kami, tetapi villa kami sedang didiskon besar-besaran. Terdengar batuk, dan Su Feng telah menyela Tian Xiaotang. Dia berkata, dia adalah karyawan baru. Bagi mereka yang belum tahu banyak tentangnya, saya adalah manajernya dan akan memberi Anda diskon terbesar. Manajer Su, saya ingin mendengar karyawan baru Anda memperkenalkan villa ini kepada saya. Chen yang berkata langsung, saya ingin membeli villa di sini karena perkenalannya membuat saya terkesan. Saya mengerti. Su Feng segera mengerti dan memandang Tian Xiaotang, Anda bisa memperkenalkan villa ini. Tian Xiaotang tergagap dan memperkenalkan villa itu kepada Chen Yang. Setelah perkenalan, mulut Tian Xiaotang menjadi kering dan dia sangat gugup. Sayang, bagaimana menurutmu? Chen Yang tiba-tiba bertanya pada Tang Sueyun setelah Tian Xiaotang menyelesaikan perkenalannya. Menurutku itu bagus. Tang Sueyun berkata, tentu saja, paman dan bibi. Anggap seperti orang tuamu, kata Chen Yang tiba-tiba. Tang Sueyun tidak menyangka Chen Yang akan mengatakan ini secara tiba-tiba. Dia berhenti sejenak dan mengubah kata-katanya, Bu, ayah, bagaimana menurutmu? Chen Aiguo dan istrinya tidak menyangka Tang Sueyun akan menyebut mereka orang tua di depan umum. Mereka semua mengira Chen Yang dan Tang Sueyun belum menikah. Sekarang Tang Sueyun menelepon orang tuanya di depan umum, mereka sangat gembira dan berkata serempak, bagus. Maksudnya menantu perempuan Tang Sueyun sangat baik. Tanpa diduga, begitu mereka mengucapkan kata-kata ini, Chen Yang segera berkata, Manajer Su, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Beri saya harga terendah. Jika cocok untuk Anda, saya akan membelinya. Jika tidak aku akan pergi. Su Feng tidak menyangka Chen Yang Hui begitu berterus terang. Dia sangat perlu menyelesaikan penampilannya bulan ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata langsung, 15 juta, ini harga terendah kami. Setuju. Chen Yang berkata, hanya 15 juta. 15 juta. Liu Haohai mengikuti Chen Yang dan yang lainnya di dekatnya. Ketika dia mendengar bahwa Chen Yang ingin membeli villa ini seharga 15 juta, dia berseru. Liu Haohai mengikuti Chen Yang ke villa dengan sembunyi-sembunyi. Ketika dia mendengar Chen Yang mengatakan kesepakatan, 15 juta, dia berseru. 15 juta. Chen Yang sudah tahu bahwa Liu Haohai mengikuti mereka. Melihat Liu Haohai muncul, Chen Yang berkata dengan tenang, ada apa? Apakah kamu tertarik juga? Karena kita adalah saudara. Aku akan membiarkan villa ini untuk kamu beli. Aku tidak mampu membelinya. Liu Haohai melambaikan tangannya dengan cepat. Setelah Su Feng mendengar bahwa Chen Yang ingin membuat kesepakatan sebesar 15 juta, dia sangat gembira, kinerja bulan ini akhirnya memenuhi target. Ini 15 juta, dan banyak pelanggan yang mengambil pinjaman. Anda hanya perlu membayar uang muka sebesar 5 juta, dan kami dapat membantu pinjaman untuk sisa saldonya, kata Su Feng. Tidak perlu pinjaman, saya bisa mentransfer uangnya hari ini, kata Chen Yang. Panggilan. Ketika Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, Su Feng dan Liu Haohai terkejut. Bukan berarti Su Feng belum pernah melihat orang kaya membeli villa, tapi betapapun kayanya orang kaya ini, mereka tetap membutuhkan waktu untuk perputaran modal, setidaknya 3 hari. Su Feng belum pernah bertemu pelanggan seperti Chen yang dapat menyelesaikan transaksi di hari yang sama. Ini sangat menyegarkan. Liu Haohai terkejut karena Tang Sueyun membiarkan Chen yang mengambil keputusan. Dalam benaknya, Tang Sueyun pasti yang membayar villa ini. Mengapa keluarga Chen yang punya banyak uang? Dibandingkan dengan Tang Sueyun,
pacarnya Fang Kexin terlalu buruk. Fang Kexin memakannya, meminumnya, dan hampir tidak mengeluarkan uang untuknya. Semakin Liu Haohai memikirkannya, semakin dia merasa tidak seimbang. Di ruang penerimaan pelanggan kantor penjualan, Chen yang sedang menandatangani kontrak dan menyelesaikan transfer terakhir. Di luar, para penjual sedang mengobrol. 15 juta, katamu bayar tunai begitu saja. Ini terlalu kaya. Tidakkah kamu lihat siapa yang membelinya? Tang Sueyun, Presiden Zongtian Investment Group, punya banyak uang di rumah. Penjual lainnya berkata dengan iri, siapa yang mengira pria itu adalah suami Tang Sueyun, berpakaian biasa seperti orang miskin, tetapi saya tidak menyangka bahwa istrinya sangat kaya. Komisi villa ini saja lebih dari 300.000 yuan. Lebih dari itu, saya khawatir biayanya 400.000 yuan. Tian Xiaotang itu benar-benar menemukan harta karun. Awalnya klien ini bukan miliknya. Tapi Deng Xin tidak menginginkannya. Set, kecilkan suaramu, pernahkah kamu melihat mata Deng Xin merah? Para penjual ini sedang berdiskusi di sini. Tidak jauh dari sana, tangan Deng Xin memegang erat-erat memegang cangkir, menggigit bibir, matanya merah darah. Ini komisi ratusan ribu, hilang begitu saja. Awalnya, uang ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi hanya karena dia mendengarkan kata-kata Liu Haohai, uang itu hilang dari matanya. Liu Haohai dan Liu Houyuan masuk bersama. Setelah Deng Xin melihat Liu Haohai, dia mendatangi Liu Haohai dengan cangkir di tangannya. Panggilan. Percikan segelas air ke wajah Liu Haohai. Kamu berani muncul, ini semua salahmu, aku ingin meninju wajahmu. Deng Xin bergegas seperti orang gila. Orang-orang di sekitar akhirnya berhasil menangkap Deng Xin, saat ini Liu Haohai sudah mendapat goresan di wajahnya. Ketika keluarga Chen yang keluar dari ruang resepsi, Liu Houyuan dan putranya bergegas. Kakak, aku dengar kamu membeli sebuah villa. Di mana itu? Bisakah kamu mengizinkan aku, kakak laki-lakiku, melihatnya? Ini. Tanda seru petik 2. Liu Yueru tidak bisa menjawab, jadi dia melirik putranya. Hingga saat ini, baik dia maupun suaminya belum bisa sadar kembali. Kok bisa anak saya tiba-tiba jadi kaya raya, dia belanjakan 15 juta sekaligus dan beli villa. Mereka hanya bisa mengira bahwa uang itu diberikan oleh Tang Sueyun. Paman, apakah kamu ingin melihat villanya? Chen yang bertanya sambil tersenyum. Ah, iya, Liu Houyuan berkata, saya mendengar dari Haohai bahwa kalian membeli sebuah villa di sini dan ingin datang dan melihatnya. Oh, sepupu saya mengatakan itu. Chen yang memandang Liu Haohai, melihat wajah Liu Haohai tergores, sepupu, ada apa dengan wajahmu? Siapa yang menggaruknya? Jangan meremehkan cedera ini. Mudah tertular tetanus. Ketika Chen yang sedang berbicara, Su Feng juga keluar. Chen yang berkata kepada Su Feng, ini paman saya. Dia ingin melihat villa. Manajer Su, Anda bisa ajak pamanku untuk melihat villa-villa di sini. Su Feng baru saja menjual sebuah villa. Ketika dia mendengar bahwa Liu Houyuan adalah paman Chen Yang, dia mengira Liu Houyuan juga ada di sini untuk membeli sebuah villa, dan segera tersenyum, baik. Tuan Liu, silakan ikut dengan saya. Liu Houyuan salah memahami kata-kata Su Feng. Dia mengira Su Feng akan membawanya ke villa yang dibeli Chen Yanggang, dan dia dengan senang hati pergi melihat villa dengan Su Feng. Setelah Deng Xin merindukan klien besar Chen Yang lagi, dia tiba-tiba melihat ayah Liu Haohai juga ingin melihat villa itu. Dia tidak dapat melewatkannya kali ini, jadi dia bergegas dan berkata, Paman, saya baru saja kehilangan kesabaran, tolong maafkan aku. Liu Houyuan tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Dia mengira ada perselisihan emosional antara Deng Xin dan Liu Haohai, jadi dia menjadi gila seperti itu. Dia tersenyum tidak setuju, kamu dan Haohai adalah teman sekelas, jadi aku tidak akan terlibat dalam apapun di antara kalian. Deng Xin buru-buru berkata kepada Su Feng, Manajer Su, ini ayah teman sekelas saya. Biarkan saya tunjukkan rumahnya. Deng Xin ingin memberitahu Su Feng bahwa klien ini adalah miliknya. Ini adalah bisnis besar dengan komisi ratusan ribu. Bahkan jika Deng Xin membuat Su Feng tidak senang, dia akan tetap merebut Liu Houyuan, klien besar, denganku. Tanda seru. Deng Xin tidak menunggu Su Feng berbicara, dan sudah berjalan di depan. Liu Houyuan dan Liu Haohai mengikuti Deng Xin ke ruang model villa yang baru saja dia tunjukkan kepada Chen Yang. Liu Houyuan memasuki ruang model villa, matanya berbinar, villa ini terlihat sangat nyaman dan memiliki area yang luas.
Hao Hai, lihat ruangan besar yang menghadap ke selatan ini, bisa digunakan sebagai ruang pernikahan untukmu dan Fang Kexin. Ibumu dan aku memilih kamar di lantai atas. Bagaimanapun, rumahnya besar, jadi tidak masalah bagi beberapa dari kita untuk tinggal di dalamnya. Liu Houyuan memberi isyarat dengan penuh semangat, dan Deng Xin menggema di sebelahnya, paman benar sekali. Villa ini sangat cocok untuk seluruh keluarga. Paman, jika kamu puas, aku bisa memberimu diskon terendah. Hao Hai adalah teman sekelasku, saya pasti tidak akan menghasilkan uang dari paman saya. Beri aku diskon terendah. Apa yang harus dilakukan? Liu Houyuan terkejut, bukankah paman membeli villa? Beli villa? Bukankah ini villa Chen Yang? Dia memintaku untuk datang dan melihat villa itu. Liu Houyuan berkata dengan marah, ini ruang model kami. Su Feng, yang terdiam, akhirnya berkata, ini bukan villa yang dibeli Tuan Chen. Liu Houyuan memanggil Chen Yang dengan marah, Chen Yang, apa maksudmu? Apakah Anda tidak mengizinkan saya melihat villa yang Anda beli? Paman, kamu bilang ingin melihat villa itu, jadi aku meminta manajer Su untuk menunjukkan villa itu kepadamu. Benar, Chen Yang berkata, saya tidak mengatakan saya akan membiarkan Anda melihat villa yang saya beli. Paman, jangan lupa, Andalah yang mengatakan Anda tidak mengenal saya. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia langsung menutup telepon. Belum lagi orang luar, bahkan orang tua Chen yang mengira Tang Sueyun yang membayar villa ini. 15 juta, orang biasa bahkan tidak dapat memperoleh sebagian kecil pun darinya seumur hidup mereka. Chen yang tidak mau menjelaskan, jadi biarkan orang tuanya salah paham. Meski villa sudah siap untuk ditinggali, beberapa furnitur masih perlu dibeli. Pintu masuk ke mall furnitur terbesar di Zonghai. Chen Yang dan Tang Sueyun keluar dari mobil. Bai Wanxing mengenakan celana panjang putih berpinggang tinggi dan kemeja sifon lengan pendek, dan sedang menunggu Tang Sueyun. Bai Wanxing terlahir cantik. Celana ketat menempel di kaki ramping, dengan lembah bening. Bai Wanxing terus-menerus didekati oleh pria. Senyuman menawan muncul di wajahnya, dan dia dengan tenang menghadapi pria yang mendekatinya. Ketika Bai Wanxing melihat Chen Yang dan Tang Sueyun datang, dia dengan sengaja berkata kepada pria yang mengobrol di sebelahnya, pacarku ada di sini. Dia berpisah dari kerumunan dan berinisiatif untuk memegang lengan Chen Yang. Para pria yang mengobrol dengannya tampak kecewa, meskipun mereka tidak mau menyerah, mereka hanya bisa melihat Bai Wanxing memegang lengan Chen Yang dan memutar pinggangnya ke dalam toko furnitur. Sueyun, kamu tidak cemburu karena aku meminjam suamimu, kan? Setelah Bai Wanxing masuk ke toko furnitur, dia melepaskan lengan Chen Yang dan memainkan lengan Tang Sueyun. Pinjam saja sesukamu, Tang Sueyun berkata dengan setuju, dia hanya nama suamiku, aku tidak peduli. Bang, saat Tang Sueyun selesai berbicara, tangan Chen Yang tiba-tiba menepuk punggung Tang Sueyun. Tang Sueyun, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Chen Yang berkata, kami bukan pasangan hanya sekedar nama, kami adalah pasangan sah. Dan pasangan de facto. Ketika Bai Wanxing mendengar kata-kata, pasangan de facto, matanya tiba-tiba berbinar, Sueyun, beritahu aku bagaimana perilaku Chen Yang. Apakah kuat? Pipi Tang Sueyun memerah, jangan dengarkan omong kosongnya, kita tidak pernah tidur di ranjang yang sama. Siapa bilang kita tidak tidur di ranjang yang sama? Untuk membuka banyak hal, Anda tidak perlu melakukannya di tempat yang tetap. Ketika Bai Wanxing mendengar bahwa dia adalah pengemudi berpengalaman, dia mengemudi terlalu cepat, dan Tang Sueyun tidak dapat menahannya. Chen Yang tiba-tiba berkata pada saat ini, Sueyun, siapa bilang kita belum tidur di ranjang yang sama? Anda tidak akan melupakan dua yang pertama. Saya tidur sepanjang malam. Hah? Telinga Tang Sueyun tiba-tiba memerah karena malu. Dia ingat bahwa dia kembali ke kamar yang salah malam itu, dan tidur di tempat tidur bersama Chen Yang sepanjang malam dalam keadaan linglung. Tentu saja, sesuatu telah terjadi. Bai Wanxing melihat pipi Tang Sueyun memerah karena malu. Dia memegang erat lengan Tang Sueyun dan bertanya sambil tersenyum, Sueyun, bukankah kita sahabat yang baik? Jangan sembunyikan itu dariku, beritahu aku. Berhentilah membuat masalah. Tang Sueyun menyela Bai Wanxing, lebih baik membantu keluarga Chen yang memilih furnitur dulu. Dia baru saja membeli villa hari ini. Berapa? Bai Wanxing bertanya. 15 juta, kata Chen Yang. Bai Wanxing tersenyum, oke, ini cukup menguntungkan. Hanya dalam beberapa hari, saya bisa mendapatkan 15 juta.
Saya menjadi semakin tertarik pada Anda sekarang. Bai Wanxing dengan sengaja membusungkan dadanya di depan Chen Yang sambil berbicara, saya lebih berbakat daripada Tang Sueyun. Saat ini saya lajang. Anda dapat mempertimbangkan untuk berkencan dengan saya. Jangan khawatir, saya berbeda dari Sueyun. Aku bisa bergerak sendiri. Hah. Kata-kata Bai Wanxing membuat Chen Yang tidak bisa menahan diri. Dia hampir sama dengan Tang Sueyun. Keduanya bagus dalam hal itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Bai Wanxing, seorang pengemudi tua yang menawan? Saya hanya ingin membeli beberapa furnitur, harus aman dan tidak mengandung zat berbahaya seperti formaldehida. Chen Yang dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Dia benar-benar takut pada Bai Wanxing. Bai Wanxing meraih lengan Chen Yang dan memandang Chen Yang seolah-olah dia adalah adik laki-laki yang tidak bersalah. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat perabotan, terutama tempat tidurnya, aku kaya pengalaman. Bai Wanxing. Tang Sueyun merasa cemburu saat melihat Bai Wanxing menculik Chen Yang di depannya. Dia bilang dia tidak peduli, tapi di dalam hatinya dia penuh cemburu. Tubuh halus Bai Wanxing tegang menekan Chen Yang, warna merahnya bibirnya terbuka sedikit, dan dia berbisik di telinga Chen Yang, aku sudah mengenal Tang Sueyun begitu lama, dan aku belum pernah melihatnya cemburu pada pria manapun. Kamu yang pertama, jadi kamu harus jaga dia baik-baik. Jika kamu membutuhkan kerjasamaku dalam hal apapun, datanglah kepadaku kapan saja. Aku selalu di sini. Aroma memikat yang terpancar dari Bai Wanxing melayang ke hidung Chen Yang, dan Chen Yang merasakan bola panas naik di perut bagian bawahnya. Bai Wanxing ini benar-benar pesona alami. Hanya beberapa kata santai yang membuat Chen Yang rasakan. Yang hampir kehilangan kendali, oke. Chen Yang hanya bisa menganggukkan kepalanya, menyuruhnya untuk tenang dan tidak impulsif. Orang-orang yang tinggal di kota furnitur semuanya adalah produsen furnitur dalam negeri yang terkenal. Semua furnitur tersedia. Terima kasih kepada Bai Wanxing sebagai konsultan, Chen Yang tidak terpesona, dan segera dia telah memilih furnitur seperti sofa dan tempat tidur. Tetapi Chen Yang belum menemukan kursi yang cocok. Saya menyarankan Anda untuk membeli kursi Huang Huali, yang merupakan kursi paling nyaman untuk diduduki. Bai Wanxing sangat merekomendasikan kursi Huang Huali kepada Chen Yang. Chen Yang pernah mendengar bahwa furnitur Huang Huali bagus. Chen Yang pernah melihat kursi Huang Huali ketika sekolah mengadakan kunjungan ke museum sebelumnya. Chen Yang sangat tertarik dengan kursi Huang Huali pada saat itu dan tanya guru-guru tim mempunyai banyak pertanyaan, dan akhirnya membuat kesal guru laki-laki yang memimpin tim, dan berkata dengan nada menghina bahwa Chen Yang tidak boleh bermimpi membeli kursi Huang Huali dalam hidup ini. Kalimat ini sangat menyakiti Chen Yang sehingga untuk waktu yang lama, Chen Yang mengingat kalimat ini. Sekarang dia mendengar bahwa Bai Wanxing ingin merekomendasikan dia untuk membeli kursi Huang Huali, Chen Yang teringat apa yang terjadi saat itu. Chen Yang segera setuju, kalau begitu, ayo pergi dan melihat. Bai Wanxing membawa Chen Yang ke yang terbesar berbelanja di pusat perbelanjaan mereka, toko di depan gedung kerajaan. Royal House adalah merek furnitur Huang Huali paling terkenal di Tiongkok. Ini adalah furnitur Huang Huali untuk pemerintah dan keluarga kerajaan. Perabotan di sini sangat mahal. Tang Sueyun juga tahu tentang Royal House. Kakek saya pernah menghabiskan banyak uang untuk membeli satu set furnitur dari Royal House. Apakah masih di rumah? Tanya Chen Yang. Tang Sueyun menggelengkan kepalanya, saat itu, rumahku terbakar habis, dan beberapa barang milik orang tuaku terbakar. Nada suara Tang Sueyun menjadi lebih berat, seolah-olah dia memikirkan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Chen Yang melingkarkan lengannya di pinggang Tang Sueyun, jangan dipikir-pikir, ayo masuk dan lihat perabotannya. Kalau bagus, beli 2 set. 1 set akan ditempatkan di villa orang tuamu, dan 1 set akan ditempatkan di villa orang tuaku, ditempatkan di rumah kami. Yang kaya pria paling tampan. Bai Wanxing berkata dari samping, Sueyun, menurutku kamu harus berhenti ragu-ragu dan bergegas. Dalam 10 bulan, aku bisa menjadi ibu baptismu. Tang Sueyun menatap Bai Wanxing dengan tatapan tidak puas, ledakan. Saat beberapa orang hendak masuk, mereka mendengar suara benda berat jatuh ke tanah. Tanah tampak bergetar. Segera setelah itu, seorang pria berteriak dengan marah, ini furnitur Huang Huali yang saya beli ratusan ribu. Semuanya palsu. Toko Anda pembohong.